nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sama ayat keduanya, Bu. Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Suruh bangun malam, Bu, Nabi, Bu. Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit, sepertiga malam. Disuruh ngapain, Bu, bangun tengah malam? Tahajudnya nggak mungkin ngarondanya. Kemudian nonton bola, nggak ada, ya. Maka, dan ini perintahnya sebelum Isra Mi'raj loh. Sebelum perintah 5 waktu, Nabi disuruh tahajud dulu. Ya, karena PR-nya berat banget tuh. Menyampaikan tauhid ke satu dunia. Sedangkan tempat memulai dakwahnya, meskipun di situ ada Ka'bah, tapi dikelilingi tidak kurang dari 360 patung berhala. Semuanya pada musyrik. Yang percaya begitu nyampein cuman istrinya, sahabatnya, dan juga anak kecil 2 orang. Tah, gimana? Pakai naon ngajarkeun anak? Ya. Nah, ternyata sebelum berdakwah Nabi disuruh tahajud dulu. Ya. Beda, Bu, beneran, Bu. Ya. Orang yang tahajud itu, kata Kiai Haji Arifin Ilham, guru kami di Bogor, almarhum, ya, rahimahullah, beliau menyebutkan orang rajin tahajud itu akan diberikan yang namanya haibah jalaliyah, seperti wibawa, karisma yang datang dari keagungan Allah. Sehingga bisa jadi ada 2 orang ngomong nih, isi omongannya plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Mudah bagi Allah membuat orang kok pengennya ngamalin apa yang diomongin si ahli tahajud ya. Perasaan yang saya dengar dari beliau itu saya udah denger deh. Tapi kok kalau yang ngomong beliau saya pengen gerak, pengen ngamalin. Ya. Karena beda kan ngobrol sama kiai sama ngobrol sama ya yang belum jadi kiai lah gitu ya. Tetap aja bisa jadi mulia di sisi Allah. Tapi memang kalau sama kiai yang benar-benar dekat sama Allah, oh beda. Asal ngomongnya sedikit, tapi kok pengen berubah. Dan saya udah pernah denger gitu. Tapi kok pengen berubah, pengen dengerin. Nah itu dia, ya. Jadi senjata, pakai doa. Beneran doa tuh senjata, Bu ya. Nah kadang kita senjatanya dipakai terakhir sih, ada masalah, WA dulu teman-teman, telepon dulu sana sini. Giliran udah mentok, baru ambil wudhu. Ya Allah, kia-kia tuh ingat. Kadang ada juga berdoanya kayak masih mentang-mentang Allah Maha Tahu, dia berdoanya gini, ya Allah, apal meren, amin. Coba. Insya Allah. Iya sih, Allahnya Maha Tahu, tapi ya dah. Kita Allahnya kayak udah senang nih, Allah hamba akhir kembali. Gitu taunya ya. Masya Allah. Jangan gitu ya. Ada adab-adab dalam berdoa, kita tahu ya. Kalau bisa dalam keadaan berwudu, selesai sholat, menghadap kiblat, ya. Nanti kalau kita mulai berdoa, memuji Allah dulu, bertawasul dengan nama-nama Allah ya. Seperti misalkan pengen rezeki, Allah Maha Kaya, ya Razzaq, Engkau Maha Kaya ya Allah. Sebut dulu Allah Maha Kayanya. Ya, seperti itu. Bersolawat kepada Nabi, ya. Bertobat dulu, ampuni hamba, baru minta. Coba Al-Fatihah. Ayatnya ada berapa Al-Fatihah? 7. Permintaannya cuma di 2 ayat terakhir. Ayat 1-5-nya memuji Allah dulu, menyatakan diri rendah di hadapan Allah dulu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, nunduk dulu di hadapan Allah. Coba ya Allah, apal meren ya Allah, amin. Coba ya, ini suul adab ya, sokatullah ya, dengan doa beneran ya. Dan kudu yakin juga bakal dikabul, karena kadang yang bikin kita terhalang dari terkabulnya doa ada kita nggak yakin bakal bisa dikabul ke Allah. Sama ginilah kita pengen minta bantuan ke teman, udah nyampe ruang tamunya, udah dipersilakan duduk, silakan ada keperluan apa malam-malam mampir ke sini. Kan akhirnya ngucapkan, iya punten saya teh butuh bantuan biaya gitu ya. Udah gitu kita tambahin kayak gini, tapi banyak sih jika kamu mual mampunya. Mampu aja banget tuh kieu gitu. Kurang sopan ngomongnya. Coba Bu, kira-kira tetap dipinjemin apa malah diusir? Usir coba. Insyaallah. Kok saya tetap berdoa kepada Allah, tidak sampai kayak gitu ke Allah? Tetap.
bukti kita tidak yakin Allah bisa ngabulin itu, salah satu buktinya yang mungkin tidak terasa adalah kita minta ke Allahnya belakangan. Karena kalau misalnya yakin Allah, hanya Allah yang bisa mengabulkan, ada apa-apa Allah dulu yang dicari. Ini mah ya Allah, ke WA teman dulu, kan saya dekat sama Pak Gubernur ya, saya WA beliau dulu ya. Saya dekat sama pengacara yang itu, saya WA dulu ya. Semua udah nggak bisa bantu, baru nyari Allah ya. Itu bukti kalau kita nggak yakin Allah bisa ngabulin. Padahal semua bersatu ingin ngebantu kita, Allah nggak izinin selesai masalahnya, enggak. Ya Allah ya dulu. Sakit kepala, coba sok berdoa dulu apa ambil Paramek ke lagu? Coba beres, sembuh sakit kepalanya atas seizin Allah, apa yang diucap? Bukan alhamdulillah, ini obat emang dahsyat. Enggak. Punten ya, mau dileg-leg satu kardus bu itu bu. Mau bisa sembuh kata Allah, nggak sembuh mah bu. Ya, hati-hati ya. Sembuh karena Allah atau karena obat? Minta dulu ke Allah. Nanti setelah beres berdoa, silakan ikhtiar pergi ke dokter atau ke obat, dan sambil diteguhkan sembuhnya karena Allah. Dakwah sambil kita ngalamin sakitnya juga nggak rugi, sambil dosa berguguran. Kan pahit itu cuma dua ujungnya. Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Cuman itu aja dua. Tidak ada masalah. Ya tenang saja. Nah doa ya, coba diawalkan. Sila. Yuk, apalagi yang udah pada jadi guru, pada jadi orang tua, ayolah. Jangan sampai los tahajud. Kapan terakhir tahajud? Mabit Ramadan tahun kemarin. Ntar ketemunya mabit lagi tahun depan. Jangan ya. Bismillah. Yuk bangun lebih awal. Barang 2 rakaat ya nggak apa-apa ya. Tapi mulai minta di situ. Yang kedua tadi apa? Keteladanan. Ya. Karena memang kata pemimpin. Contoh di Al-Furqan surat 25 ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada kata imam di situ, artinya apa? Pemimpin, betul ya. Tapi kata guru bahasa Arab saya, pemimpin dalam bahasa Arab itu, imam itu dia satu akar kata dengan pola. Tahu pola? Kalau ngejahit udah ada polanya, gampang tuh. Tinggal ngikutin potongnya berapa banyak. Kalau nggak ada polanya dikasih kain blok, dipotongnya sakumaha ya, nggak ada pola. Kalau ada polanya lebih gampang ya, ada pola. Nah memang Nabi juga dalam mendidik kan nggak asal nyuruh, tapi ngasih contoh ya. Saya contoh ya, tanya ya, Nabi ngedidik sahabatnya pada jadi sukses. Ada nggak sahabat yang pernah kena pukul sama Nabi? Ada nggak? Ada bu, ternyata kalau sahabat. Nih, tapi maksudnya kita bahas pelajarannya seperti ini ya. Sahabat ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Atau mungkin riwayat yang mungkin ibu pernah tahu ya. Karena ini terkenal kalau hadis yang ini. Sebelum menjelang Nabi wafat kan beliau tanya, siapa yang pernah aku zolimi balas aku sekarang? Ada yang angkat tangan kan? Perutku pernah kena pukul. Kata Nabi, ya silakan balas sekarang. Waktu aku kena pukul aku nggak pakai baju. Nabi lepaskan pakaian atasnya, kelihatan perutnya diganjel batu ya. Sahabat yang lain udah gerem, berani-beraninya ini orang. Ternyata orang ini hanya pengen memeluk Nabi. Karena katanya dengan wahai Rasul, diharamkan api neraka baginya. Tapi hikmahnya maksudnya apa? Sahabat ada yang pernah kena secara fisik oleh Nabi, gak ada satupun yang marah, ngambek, pundung. Kenapa? Kagum, cinta sama Nabinya. Nah, bicara keteladanan kan kita harus ayo jadi teladan, jadi dicintai. Karena Nabi doain iya, teladan iya, jelas, gampang pendidikan selanjutnya. Ya. Karena yang bikin kita kadang kagok ya, kita belum jadi teladan yang baik. Soleh mah soleh bu. Makanya dalam Islam tuh harus jadi rahmatan lil alamin kan, nggak boleh soleh sendiri. Jadi manfaat, jadi layak untuk dikagumi. Kayak bahkan misalkan di surat An-Nisa surat keempat ayat 34-nya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang itu sampai di bawahnya kan ada ayat tentang kalau kita khawatirkan istri berperilaku nusyus, pembangkang ya, maka ada 3 pilihannya. Pertama, berikan nasihat yang baik, nasihatin baik-baik, santun. Nggak mempan, diapain bu? Tinggalkan dari tempat tidurnya, lawan pisah ranjang ya. Masih belum ini juga, apa cara ketiga? Boleh dipukul, tapi ada aturannya ya, jangan dipotong. Kata si Koko boleh dikebot, jangan ya.
dipotong video, nah jangan. Ada aturan fikih di dalamnya, bukan pukulan yang menyiksa dan nggak boleh di wajah, nggak boleh menyisakan bekas, nggak boleh nyampe bikin gegar otak masuk UGD, nggak boleh yang kayak gitu-gitu ya. Enggak, tapi maksudnya adalah apa? Nabi kalau kepada istrinya, kepada anak-anaknya, nggak ada satupun yang kena pukul. Meskipun Nabi sendiri yang berkata, kalau aku mendapati putriku sendiri Fatimah Zahra yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Ya. Nah, Nabi berkata setegas itu, tapi kalau ke istri dan anak-anaknya nggak ada yang pernah kena hukuman. Kenapa? Nabi mah baru nyampe mau'izah hasanah, nasihat yang baik, itu aja udah mempan. Kenapa? Dicintai, layak dikagumi, diteladani. Punten ya, yang kadang suami istri itu suka susah nurut sama suami, atau anak-anak suka susah nurut sama ibu. Ya, bisa jadi karena istri itu tahu modalnya suami, tahu gitu aslinya seperti apa maksudnya. Di luar mau, masya Allah tangannya dicium, dipanggil kiai, dipanggil dokter, dipanggil apapun, ya fatwanya didengar. Ya. Di rumah bangun subuh ya 7:30, ya, misal itu. Ya. Atau gimana kagok ya pengen taat juga. Ya, kudu butuh kesabaran. Anak-anak juga ngelihat, iya sih mama saya nyuruh sholat, beres sholat saya dimarahin melulu. Tapi pas sholat mukanya bete. Giliran sinetron mulai malam mukanya ibu saya ceria. Ya. Jadi gimana tuh ini? Sampai jadi iklan tahu, ada iklannya di Malaysia. Ibu lagi sholat duha, ada telepon rumah berdering, diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga yang nelpon, "Dek, mama kamu mana?" Dijawabkan, "Lagi sholat duha, tante." Si ibu teh sholat seneng, masya Allah. Tawan. Soalnya kedengeran si tetangganya muji, masya Allah soleh banget ibu kamu gitu ya, soleha. Beres teh jadinya si anak teh dibelai, anak pinter, ganteng, ini uang jajan. Bingung si anaknya, masya Allah. Beres dari situ, besoknya si ibu seru, ada yang lagi ditonton maraton ya. Jadi sholat asar guys 8:30. Tetangga nelpon lagi bu, diangkat lagi sama si anak. Tanya, "Nak, mama kamu kemana?" Udah gemeteran si ibu gempurnya. "Lagi sholat asar tante." "Apa? Sholat asar 5:30." Tahu beres sholat si anak, "Kamu ngapain ngomong kayak gitu?" Huh? Diciwit tuh. Bingung tuh bu. Saya salah naon. Terus cuma jawab jujur. Jangan gitu ya. Atau kadang ibu manggil anak tuh ya, "Adek," nggak kedengeran. Berarti harus ngapain? Teriak ya, naik dong nadanya. "Adek," belum datang juga. Mau nggak mau mesti apa? "Adek," ngejerit ya. Si adik kaget lari tunggang langgang keluar dari kamar. Ketika si adik keluar, apa yang pertama ibu lakukan? Diomelin dulu apa langsung menyampaikan yang dipanggil? Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. 1-0. Besoknya si anak butuh si ibu, manggil dari ruang tengah ya, si ibu di kamar. "Mama, mau kadenge ya," gitu mah. Mungkin rumah dari ruang tamu sampai kamarnya harus naik angkot, nggak ada yang tahu. Kan rumahnya gede ya. Seperti itu. Naik, "Mama." Belum kedengeran. "Coba bu, punten nih mama mau nggak mau." "Mama." Jadi keluar si ibu ngapain? Ini anak kurang ajar nih ya. Masa manggil ibunya sendiri kayak gitu? 2-0. Pantesan nanti anaknya di sekolah teh minderan, gak berani berekspresi. Atau ngapain aja salah di rumah. Kok anak saya minderan, orang sama orang-orang yang paling terdekatnya aja dia salah mulu. Apalagi ketemu orang teman-teman baru asing, mana berani mengekspresikan, bisa dicarekan ya. Kadang bisa jadi efek dari kitanya juga bu. Lagi marah-marah kayak gitu, tetangga datang, "Ya Allah mau disopan." "Masya Allah, silakan duduk." Ya disuguhin. Kadang suka kebalik ya. Kan ada urutan siapa yang paling layak mendapat kasih sayang kita. Tapi bisa jadi kita malah lebih santun ke orang daripada orang-orang yang di rumah ya, kepada suaminya, pada anaknya. Ya.
Hati-hati jangan ketukar. Ya. Ada dulu salah seorang guru kami, Buya Yahya, pernah bilang ini. Ini dari hadis sebetulnya. Ya. Di hadis ini ada sahabat bertanya kepada Nabi, kalau misalkan ada orang tidak selamat, tetangganya tidak selamat dari lisannya atau dari kejahatannya, padahal orang ini tuh rajin tahajud, rajin sholat, ya, rajin ibadah gitu ya, tapi tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Bagaimana menurutmu wahai Rasul? Rasulnya menjawab, tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Segitu teh jahat ke tetangga, komodoi jahat kepada orang yang lebih berhak atas diri kita, anak-anak, suami, ya, atau lebih tidak diaku ku Nabi. Kadang-kadang kebalik urutannya, ya. Kayak itu dia, yuk dorongan untuk supaya yuk jadi orang tua yang layak dikagumi oleh anak-anaknya, ya. Kadang kita survei Bu, sama ke sekolah-sekolah, kerjasama aja nanti silakan minta wali kelasnya sebarin kertas ke anak-anak murid. Pak, adik-adik, anak-anak, Bapak kasih kertas ya masing-masing satu, dikasih waktu 5 menit, silakan tuliskan kelebihan dan kebaikan keutamaan orang tua kalian. Apa yang terjadi Bu? Jangankan 5 menit Bu, setengah jam Bu, itu anak-anak ngahuleng naon halus nasi bapaknya. Lagi mikir apa kebaikan orang tuanya, dia nengok tangannya, biru diciwit kemarin. Lihat kaki aja dikebot kemoceng kemarin. Itu gimana bisa di kebaikannya? Ada memang sedikit, tapi sedikit sekali. Anak yang bahkan nyampe minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan itu kapan? Ketika memang anak mengidolakan orang tuanya. Makanya ketika tadi doa keteladanan, doanya dapat, orang tua jadi teladan, diidolakan anaknya. Sisanya teknis gampang Bu. Ginilah, anak ibu aktif main handphone terus, ya. Udah gitu, diambil sama ibunya, ngadat gak tuh anakku? Tapi misalkan ini anak ngefans sama artis Korea, artis Koreanya datang ngambil handphone si anak, ngambek gak si anakku? Enggak, karena yang ngambil idolanya. Ya. Yuk jadi orang tua yang layak diidolakan. Jadi kadang nggak melulu anak melulu gitu yang disalahin. Karena bisa jadi ada kitanya gitu ya. Anak saya gini kecanduan game. Main apa emang? PlayStation. Maaf, yang beliin PlayStation siapa? Nah, saya sih gitu. Gimana? Karena kalau kata guru kami, kalau ketemu sama Ustaz Budi Ashari, kalau dia mana tahu, dimarahin tuh. Tobat dulu orang tuanya ngasih game ke anaknya. Yang ngasih siapa? Ingat, di An-Nisa tuh ada aturan tentang ngasih harta loh. Ya. Walaupun itu ayatnya juga sekaligus mencakup kalau misalkan ada anak yatim berada dalam kepengasuhan kita, dia punya waris dari orang tuanya. Ada aturan, nggak boleh langsung dikasih Bu. Ya, tunggu sampai balik 2 rusda, usianya sudah sampai dan dia sudah punya kecerdasan. Nanti rusda ada lagi bahasannya. Ini dia belum ngerti nominal duit, udah dikasih harta. Handphone harta bukan? Harta mahal kan? Iya kan? Nah terus dikasih, ya dia belum ngerti, ya udahlah. Maka ketika akhirnya, tapi kan kok buat komunikasi, jujur komunikasi, berapa handphone yang cukup buat komunikasi? Komunikasi apa sih? Telepon, SMS. Berapa harga handphone yang bisa telepon sama SMS? Ada yang 200.000? Zaman dulu teh, bisa nggak nelpon sama SMS? Bisa. Kenapa harus yang smartphone? Ya. Kok daripada anaknya main di luar, mending di rumah diawasi, ya. Soalnya kalau di rumah, di tempat dimana kita bisa, seharusnya anak tuh sebanyak-banyaknya mengambil teladan dari orang tua. Ya anak kita nanti jadi didikan Cocomelon Bu. Tahu Cocomelon? Boro-boro kenal nabinya, ya. Apalagi kalau orang tuanya juga nggak kenal nabinya, nggak pernah PR ya. Minimal jadi seorang muslim ya 5 waktu mau udah pasti ya. Tapi jangan pernah seumur hidup kita belum pernah baca minimal terjemahan Al-Quran, terjemahannya dulu aja dari Al-Fatihah sampai Anas. Insya Allah khatam saya percaya semua udah pernah khatam, baca tapi minimal pernah baca seluruh terjemahannya. Kalau tafsir kepanjangan minimal terjemahannya dulu aja. Nanti kalau mau naik baca tafsir silakan. Ya karena memang tebal-tebal kitab tafsir itu. Setipis-tipisnya tafsir Jalalain, tetap aja 2 jilid itu yang bahasa Arabnya semua, belum yang terjemahan. Ya. Dan yang kedua, jangan pernah kita belum pernah mengkhatamkan minimal 1 aja. Silakan bahkan boleh pilih yang paling tipis.
buku tentang sirah nabawi, tentang Nabi. Minimal kenal Nabi kita. Ya. Ngaji sirah ya ngaji sirah, tapi ngatamin kitab ya kadang beda urusan itu. Yuk PR ya, silakan nanti boleh cari yang paling tipis, tapi tolong dikhatamkan benar-benar dari bab pertama sampai bab terakhir sudah pernah baca. Minimal tahu tentang nabinya. Ya. Istilah. Itu teladan soalnya ya. Karena kalau enggak ya sulit ya gimana. Sekali lagi ketika itu udah selesai, sisanya tinggal teknis ya. Anak umur berapa, pendekatannya seperti apa. Trik lagi lah doa keteladanan. Kok nggak ada waktu, kok bohong lah kalau pengen jujur. Kemarin baca artikel dalam sehari seorang manusia itu bisa menghabiskan waktu rata-rata menyentuh handphonenya 313 kali dalam sehari. Meskipun itu cuma pas turun dari motor ngecek 2 detik, gak ada WA, kantongin lagi. Tapi kan tetap aja nyentuh ya. Kadang WA juga dari grup doang, gak ada yang nyariin. Ya. Grupnya grup gibah pula. Kadang suka heran ya. Ada jelas-jelas satu grup kerjaan, ya, misalkan isinya 10 orang. Terus ada yang bikin grup lagi isinya 9 orang, isinya sama kayak grup yang pertama, kecuali kepala cabangnya. Fungsinya apa tuh grup yang itu tuh? Masya Allah. Jangan ya. Dan dalam sehari ini rata-rata ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Bahwa orang menyentuh handphonenya sehari itu menghabiskan waktu bisa 5-8 jam. Ya. Alhamdulillah kalau yang dilihat ya nonton video kajian. Tapi kan ada juga yang cuman scroll, ketemu video lucu, hahaha lucu, udah lewat lagi. Yang ini juga lucu, hahaha, udah tahu-tahu habis 2 jam. Ya, kalau misalkan dipakainya untuk yang jadi ini kan baca kitab misalnya, atau ya udah tetap pegang handphone tapi nonton kajian, lumayan. Setidaknya nambah ilmu, nambah sesuatu yang tahu dekatin pada Allah. Nanti bismillah. Karena ya itu dia, kita kadang iya soleh bener bu, soleh beneran soleh. Tapi ya memang dari Islam yang punya moto rahmatan lil alamin mendorong kita agar jangan soleh sendiri. Tapi juga gimana caranya biar bisa jadi teladan yang baik dikagumi insya Allah. Dan bukan supaya dikagumi makhluk, bukan. Karena memang kalau seperti Nabi, teladannya dapat, doanya dapat, pendidikan jauh lebih mudah insya Allah. Mudah-mudahan jadi aset terbaik ya putra putrinya. Ya, sisain waktu untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan dikembalikan dulu kepada Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang merasa bisa, kemudian bisa meninggal. Iya. Bagaimana kalau yang mengaku berdosa, kemudian mau mengampunkan dosa, tapi tidak bisa. Tapi ini seperti tadi, saya luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga Allah merahmati Bapak dan keluarga ya. Bismillah. Ayat pegangannya ini Pak, ini ayat yang favorit saya juga, salah satu ayat yang kami favoritkan, surat Fatir, surat ke-35 ya, satu surat sebelum Yasin ya, surat 35 namanya surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya apa? Kalau sekiranya manusia itu berbuat dosa dan Allah balas balasan dosanya kontan detik itu juga, apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maksudnya apa berarti? Satu, tidak ada satupun kita luput dari dosa, tidak ada. Dua, sekecil apapun dosanya itu tidak kita tobati, layak Allah matikan, layak Allah ganja dengan kematian. Tapi kenapa kita masih ramai kayak gini? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Yang saya tahu
Iya, manusia tidak luput dari dosa, tapi kita tahu kisah tentang ampunan Allah tuh begitu banyak. Karena memang selagi nyawa belum sampai kerongkongan, selagi itu juga tobat masih bisa diterima. Anggaplah ternyata dia dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Sederhana, ngelihatnya dari dua sudut pandang. Kalau ke diri sendiri, ya, mungkin ada momen kita pernah sadar pernah berbuat dosa. Nah, setan nggak bisa tuh ngalangin kita berbuat dosa, ngalangin kita untuk tobat. Apakah ada sejarahnya ceritanya pengen tobat pergi ke tempat wudhu digebukin gitu sama setannya di tempat wudhu? Nggak ada, ya. Dia cuma bisa kasih was-was, ngapain nanti juga dosa lagi, jadi jangan munafik katanya. Atau misalkan ngapain dosa lagi, kepalang basah nyemplung aja sekalian, was-was doang. Tapi kalau akhirnya kita tobat, apakah akan dijenggut sama setannya? Enggak, ya. Dan memang kalau misalkan Allah memang sudah benci sama kitanya, mudah langsung Allah matikan detik itu juga waktu lagi maksiat. Makanya kalau misalkan kita sadar pernah berbuat dosa, terus hingga detik ini masih hidup, sederhana, bismillah, Allah masih menunggu tobat kita. Tinggal gimana caranya sisa waktu yang masih Allah berikan ini jangan sampai sia-sia. Untuk apa? Untuk kita pakai malah bersantai, apalagi sampai jadi dosa lagi. Yang penting gimana caranya? Husnul khotimah, ya. Memang husnul khotimah haknya Allah, di mana Allah. Tapi kita insya Allah bisa memilih mau berbuat apa kan? Lahir kita nggak bisa milih, tapi berbuat apa kita bisa memilih. Nanti azan berkumandang zuhur, kita bisa memilih mau langsung ambil wudhu sholat zuhur atau pergi ninggalin masjid. Pas ninggalin masjid nggak langsung ada petir menyambar, karena memang kita diberikan pilihan. Pilihan itu yang nanti dihisab oleh Allah, ya. Maka selagi kita bismillah, makanya salah satu cara untuk husnul khotimah, guru-guru kami selalu bilang, nggak ada cara yang mutlak pasti berhasil. Paling kalau mau satu, istiqomah aja terus. Tobat terus, syukur terus, beramal soleh terus. Jadi kapanpun Allah panggil, standby, ya. Kok ternyata dia udah tobat, tapi tetap nggak husnul khotimah? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Karena memang yang saya tahu, mati itu bukan karena apa, tapi sedang apa. Contoh, matinya gara-gara COVID kok, tapi waktu lagi sujud rakaat terakhir, husnul khotimah. Ada yang lagi yang satu lain, kok sholat dia meninggalnya di masjid kok, wih keren, tapi waktu lagi nyolong speaker jatuh katiban, ya husnul khotimah, padahal di masjid gitu. Jadi bukan karena apa, tapi sedang apa, gitu ya. Jadi ya udah, sedangkan kita bisa memilih untuk sedang melakukan apa. Masalah husnul khotimah itu dari Allah. Tapi yang saya tahu, kalau memang Allah udah segitu bencinya sama kita, nggak pengen ngasih kita husnul khotimah, mudah Allah matikan detik itu juga waktu lagi maksiat. Kita masih hidup hingga detik ini, pertanda Allah masih nungguin tobat kita. Itu kalau ke diri. Kalau ke orang, lihatnya gini, kok saya ngelihat orang maksiat nih kok, nih bahkan saya rekam, ada bukti rekamannya. Bilang aja, orang yang kamu lihat lagi maksiat itu, dia masih hidup nggak sekarang? Masih sih. Kalau gitu berarti Allah aja yang punya langit dan bumi saja masih nungguin dia tobat. Apa hak kita sama-sama hamba Allah yang pernah Allah ampuni, terus kadang main hakim sendiri, nu kitu tah nu moal ka surga, lu gitu tuh yang pasti di neraka. Enggak, kita sendiri yang lagi ngomong kayak gitu tuh layak Allah matikan berdasarkan ayat tadi, ya, karena kita nggak luput dari dosa juga. Jadi ya udah jaga hati. Ngelihat ada yang maksiat, dakwahi. Kalau nggak bisa didakwahi, doakan, karena kalau doakan malaikat akan doain hal yang sama buat kita. Yang paling penting ketiga, jaga hati tetap bersih. Karena ada satu jenis orang yang paling rugi. Ada orang yang maksiat orang, terus kita gagal jaga hati, kita gibahin orang itu ke orang-orang, tahu nggak dia aslinya begini loh. Yang maksiat malamnya tobatan nasuha di dalam tahajudnya, nangis sejadi-jadinya dan besok nggak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Bisa jadi udah diampunin sama Allah. Yang maksiat dianya udah tobat, kita gagal jaga hati, masih kita gibahin sampai bulan depan. Yang maksiat orang, yang dapat dosa sampai bulan depan, kita rugi nggak? Jaga hati ya lah, sila. Oh tapi kelakuan dia begini dan begitu, meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Bismillah, insyaallah. Udah semua masing-masing sibuk perbaiki diri aja. Ya, kalau ada yang salah minta tolong juga, dinasihati, dimaafkan, dikoreksi. Bismillah, nggak apa-apa. Ya, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya untuk ceramah tadi itu sudah sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya dan rekan-rekan di sini yang memang basicnya kita pendidik. Jadi alhamdulillah, kalau untuk doa mungkin insya Allah setiap malam itu kita pasti
orang Cina yang memang sudah beberapa tahun perginya, tapi itu masih belum bisa masuk gitu, bisa. Gimana ya? Saya ingin bertanya, apakah itu merupakan hal yang manusiawi atau itu merupakan bagian dari kelemahan iman, gitu ya? Karena saya juga sering mendengarkan ceramah atau misalnya baca buku yang untuk saya ikhlas, untuk gimana, tapi sampai sekarang itu masih belum ikhlas dan ada momen tertentu di mana ketika sendiri itu saya sangat merasa kesepian gitu, gitu. Jadi coba maaf. Oke. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Ya. Pakai ini aja deh jawabnya. Ada surat Al-Kahfi, tahu ya? Udah pernah baca terjemahannya minimal? Di ayat 60 sampai ayat 82. Kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu sama Nabi Khidir, gurunya. Kita tahu Nabi Musa komplain tentang 3 hal. Saya pengen fokus ke yang nomor 2. Ada anak kecil yang dibunuh oleh gurunya Nabi Khidir. Kan Nabi Musa tanya, kan kenapa engkau membunuh jiwa yang tanpa dosa? Bighairi nafs, ya. Jiwa yang tanpa dosa. Di akhir perjalanan kan baru akhirnya dijelasin ya. Karena anak ini akan di dalam kisah ini ya. Nanti kita ambil ibrohnya. Anak ini akan murtad dan nanti akan mengajak sekeluarganya murtad. Maka ada 2 pilihan yang bisa terjadi di saat itu. 1, anggaplah si anak ini ternyata tidak wafat dan dia masih tumbuh besar dan mungkin jadi orang kaya, orang besar, orang hebat, dan seumur hidup nggak pernah cekcok dengan keluarganya. Tapi 1, sekeluarga murtad. Bisa ke surga nggak berarti? Nggak. Sekeluarga murtad soalnya. Yang kedua, anaknya wafat dalam keadaan nggak punya dosa. Karena masih kecil, belum akil balik. Berarti ke surga nggak si anak? Surga. Ibunya, meskipun dari hari si anak wafat, misalkan dia masih hidup di dunia sampai 40 tahun lagi. Dan selama 40 tahun si ibu nangis setiap malam, nggak pernah ada 1 malam pun tanpa air mata. Tapi setelah akhirnya melewati 40 tahun masa menangis tersebut, ia masih dalam keadaan beriman. Maka ia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah meskipun sedih selama 40 tahun. Ujung-ujungnya ke surga gak kalau misalkan masih ada iman? Asik, ke surga. Di surga ketemu gak sama anaknya? Ketemu. Dan demi Allah udah nyampe sana mah tidak akan ada artinya kepahitan beberapa puluh tahun. Petani aja rela panas-panasan di sawah geheng selama berbulan-bulan sampai geheng demi panen yang hanya 1 pekan. Ya. Masa kita tidak tahan beberapa tahun di dunia, kalau nyampe puluhan tahun itu demi bisa nyampe ke surganya Allah. Maka lihat hikmahnya adalah saking Allah lah yang akan paling berusaha keras agar gimana caranya kita bisa nyampe ke surganya Allah. Ya. Kenapa tiap orang ujiannya beda? Karena Allah tahu kemampuan tiap orang seperti apa. Lihat, Allah saking pengennya keluarga ini ke surga, Allah lebih ridho untuk menyuruh salah seorang nabinya ngebunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting mereka sekeluarga ke surga. Ya. Apa istilah? Kepahitan apapun yang sedang kita alami, kehilangan siapapun, yuk, ini langsung jangan dilihat dari ganti sudut pandangnya. Kalau pakai sudut pandang dunia karena masih akan selalu berat dan rugi kalau pakai sudut pandang dunia. Benar-benar walaupun perlu waktu ya, pelan-pelan untuk merubah. Ya Allah, ini adalah jalan darimu untuk membuatku tambah dekat ke surgamu ya Allah. Anggaplah ternyata dia wafat dan kita tahu bismillah mudah-mudahan dia orang solih. Karena kalau selagi dia orang solih berarti alhamdulillah seenggaknya tujuannya masih sama. Yang repot itu tujuannya beda. Kan sebetulnya wafat itu hanya seperti beda tiket kepergian doang gitu. Ada yang tiket berangkat ke sananya hari ini, ada yang berangkat tiket ke sananya tahun depan. Tapi selagi tujuannya sama-sama ke sana, ketemu lagi di sana. Yang repot tuh berangkat bareng. Sama-sama di bandara nih, tapi tujuannya beda. Satu ke kota A, satu ke kota B. Nggak ketemu. Ya.
Karena yang paling penting ya dalam hidup ya udah bismillah, memastikan tujuannya itu balik lagi sama. Ya, bismillah sambil terus didoakan, sambil terus ningkatin takwa, amal soleh, berharap bisa ketemu lagi dengan dirinya. Ya, tapi kita misalkan tahu kok dia pernah punya salah, ya udah kita yang jadi orang soleh sesoleh-solehnya, sehingga mudah-mudahan atas seizin Allah, Allah izinkan kita untuk mencari orang itu nanti di surganya Allah, bisa ngasih syafaat mudah-mudahan. Ya, memang balik lagi ya udahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Pahit memang, tapi bisa jadi kepahitan yang ibu alami ini bisa membuat nanti ibu lebih tinggi surganya daripada ibu-ibu yang lain kebanyakan, karena kan ujiannya lebih berat. Ya, ada hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi atau di Ibnu Majah saya lihatnya. Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh Allah di alam setelah kematian, orang yang hidupnya lebih pahit dari dirinya, tapi dia bersabar. Pas dikasih lihat surganya senikmat apa, dia berharap, mendingan saya ya Allah yang sakit, mendingan saya ya Allah yang kehilangan. Ya, kalau lihatnya bahagianya masih pakai standar dunia atau standar mana yang aku suka, berat. Tapi kalau standarnya sudah bukan apa yang aku suka, tapi mana yang Allah suka, bismillah ya Allah, hamba ridho istilah ya. Dan yang saya tahu, apakah itu berarti kalau masih sedih atas kehilangan seseorang bertahun-tahun, apakah jadi kelemahan iman? Yang saya tahu, kepahitan itu tidak ada yang Allah sia-siakan. Kepahitan itu ujungnya cuma dua. Kalau nggak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Ya, kalau yang kelemahan iman mah yang gara-gara meninggal jadi tambah jauh sama Allah, ya udah itu aja. Terus standarnya Allah lagi aja, ya. Kalau udah hanya malah jadi tambah dekat kepada Allah gara-gara itu, ya udah masih ada kebaikan. Tapi kalau misalkan ya sedihnya cuma sehari, tapi udahannya jadi tambah jauh sama Allah, ya udah nggak bisa, jadi nggak ada kebaikan. Makanya lihat, tugas kita kalau pengen semuanya jadi baik, jadikan semuanya jalan tambah dekat kepada Allah. Insya Allah jadi baik semuanya ya. Insya Allah. Semoga Allah rahmati Bunda. Barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, mohon keridhaan hatinya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ada bapak-bapak juga ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Mari bermunajat ke sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa berdiri bermunajat, mendirikan sholat malam menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami dan orang tua kami ya Allah. Terimalah amalan kami yang ala kadarnya ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh solihah, pasangan yang soleh solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda-bunda, ayah yang dirahmati Allah.
Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Seluruhnya murni datang dari kebodohan dan kekurangan diri ini. Tolong dinasehati, tolong dimaafkan, tolong dikoreksi. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan semuanya harus wajib kita syukuri. Ya. Semoga bermanfaat. Saya sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.